Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Christian Estadigan dari Fakultas Vokasi Prodi Administrasi Bisnis. Di video ini saya ingin menceritakan perjalanan pengembangan diri dan personal branding saya selama 1 semester mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Selama 1 semester, saya belajar banyak hal yang sebelumnya nggak pernah saya pikirkan secara serius, seperti bagaimana memahami diri sendiri, menemukan potensi terbaik, membangun citra positif, serta bagaimana mempresentasikan diri secara profesional, terutama di dunia digital. Dari semua topik yang dipelajari, yang paling relevan bagi saya adalah self-awareness, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, membangun personal branding yang autentik, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan jaringan profesional. Di awal perkuliahan, saya merasa masih belum terlalu memahami karakter diri sendiri. Saya tahu beberapa hal secara umum, tapi saya belum pernah benar-benar duduk dan menganalisis siapa saya dan apa kekuatan saya, serta ke arah mana saya ingin berkembang. Melalui tugas refleksi diri, diskusi kelas, dan beberapa tes sederhana seperti analisis SWOT pribadi, saya mulai menyadari bahwa saya memiliki beberapa potensi yang selama ini kurang saya sadari. Saya menemukan bahwa saya cukup kuat dalam berpikir analitis dan problem solving. Saya cenderung senang membongkar suatu masalah, memahami detailnya, lalu mencari solusi yang paling logis. Selain itu, saya juga menyadari bahwa saya memiliki kreativitas yang lumayan tinggi, terutama ketika diberi ruang untuk mencoba hal baru atau membuat konsep konten. Untuk nilai dan karakter, saya menyadari bahwa saya termasuk orang yang tenang, pendengar yang cukup baik, dan bisa dipercaya ketika diberi tanggung jawab. Namun, ada juga hal-hal yang masih menjadi tantangan, seperti konsistensi, manajemen waktu, dan keberanian untuk tampil lebih menonjol. Ada satu momen yang cukup mengubah cara saya melihat diri sendiri. Saat diminta menceritakan pengalaman paling sulit yang pernah saya hadapi, saya baru sadar bahwa sebenarnya saya bisa menghadapi tekanan lebih baik dari yang saya kira. Dari situ, saya belajar bahwa saya sering meremehkan kemampuan sendiri, padahal saya mampu berkembang selama saya mau mencoba. Selama 1 semester, saya mengembangkan beberapa keterampilan yang menurut saya paling berpengaruh dan penting untuk masa depan saya. Pertama adalah komunikasi. Saya belajar menyampaikan pendapat dengan lebih terstruktur, nggak tergesa-gesa, dan lebih fokus pada poin yang ingin saya sampaikan. Dulu saya sering bingung mau mulai dari mana atau takut pendapat saya salah, tapi lewat presentasi dan diskusi, saya mulai lebih nyaman berbicara di depan orang lain. Keterampilan kedua adalah storytelling. Ini sebenarnya sederhana tapi sangat berguna. Saya belajar bagaimana menyusun cerita yang runtut, mulai dari pendahuluan, konflik, perubahan, sampai penyelesaiannya. Skill ini nanti bisa dipakai untuk presentasi, membuat konten, atau bahkan membangun brand pribadi. Keterampilan ketiga adalah public speaking. Ini yang paling terasa perkembangannya. Awalnya saya suka gugup, suara bergetar, dan bingung harus melihat kemana. Setelah beberapa kali latihan, saya mulai bisa mengatur nada bicara, kontak mata, dan gestur tubuh. Contoh nyatanya adalah saat presentasi kelompok, saya mencoba mengambil peran sebagai pembuka dan penutup presentasi, dan ternyata itu membuat saya jauh lebih percaya diri. Selain itu, saya juga belajar sedikit tentang time management, terutama saat harus membagi waktu antara kuliah, tugas, dan aktivitas lain. Meskipun masih harus banyak diperbaiki, saya merasa sudah ada perkembangan dari sebelumnya. Personal branding saya berfokus pada bagaimana saya ingin dikenal sebagai pribadi yang analitis, kreatif, dan dapat diandalkan. Nilai utama yang saya tawarkan adalah kemampuan menggabungkan pemikiran kritis dengan kreativitas untuk menghasilkan ide dan solusi yang efektif. Target audiens saya meliputi teman, mahasiswa, dosen, dan calon rekan profesional. Saya membangun citra dengan kepribadian yang tenang, terstruktur, dan terbuka terhadap hal baru. Untuk platform digital, saya menggunakan Instagram dan LinkedIn sebagai ruang menampilkan proses belajar dan perkembangan diri. Agar konsisten, saya menjaga komunikasi tetap positif, konten yang relevan, serta tetap autentik dalam setiap aktivitas online maupun offline. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya sering merasa tidak terlalu menonjol. Saya cenderung pasif, bingung tentang apa kelebihan saya, dan takut terlihat salah saat bicara.
konflik utamanya adalah kurangnya rasa percaya diri. Saya tahu saya punya kemampuan, tapi saya ragu untuk menunjukkannya. Titik baliknya terjadi saat saya mulai diminta untuk melakukan refleksi diri lebih dalam. Saat mengerjakan tugas-tugas yang harus menganalisis potensi, karakter, dan kekuatan saya mulai menyadari bahwa saya sebenarnya punya hal yang bisa dibanggakan. Selain itu, interaksi dengan dosen dan teman-teman juga membuat saya melihat bahwa perkembangan itu mungkin, asal saya mau mengambil langkah kecil. Setelah itu, saya mengalami banyak pertumbuhan. Saya mulai lebih berani bicara, lebih terlibat dalam diskusi, dan lebih percaya diri menunjukkan apa yang saya kerjakan. Hasil akhirnya adalah saya bisa melihat diri saya secara lebih positif. Saya menjadi lebih memahami arah yang ingin saya tuju, dan saya punya gambaran jelas tentang siapa saya dan apa yang ingin saya bangun. Dari mata kuliah ini, pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa pengembangan diri itu nggak datang secara tiba-tiba. Perlu waktu, refleksi, keberanian mencoba, dan konsistensi kecil setiap hari. Saya belajar bahwa personal branding bukan soal pencitraan, tetapi tentang bagaimana kita menunjukkan versi terbaik dari diri kita secara jujur dan bertanggung jawab. Untuk 6-12 bulan ke depan, saya ingin fokus membangun portofolio digital, meningkatkan skill komunikasi, memperbaiki manajemen waktu, dan membuat konten yang menunjukkan proses belajar saya. Pesan untuk diri saya di masa depan yaitu tetap berkembang, jangan takut salah, dan selalu ingat bahwa setiap proses kecil itu penting. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, terima kasih.